Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie atau Habibie lahir di kota Parepare 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta 11 September 2019 pada usia 83 tahun. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau yang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Geprekan B.J. Habibie saat menjabat menjadi Mentristik diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, visi Indonesia bertumpuk pada riset dan teknologi, khususnya dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa pemerintahannya, Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Bapak Habibie merupakan tokoh bangsa. Bapak Habibie tepat dijadikan sebagai contoh aktualisasi nilai-nilai aneka dikarenakan jiwa nasionalis dan kokoh dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak aspirasi rakyat dan juga pembebasan narapidana politik pasca Orde Baru. Menurut saya, Bapak Habibie dapat dijadikan contoh tokoh aktualisasi nilai-nilai aneka yang baik karena jiwa nasionalisme
dan cinta tanah airnya yang kuat. Lewat keputusannya kembali mengabdi terhadap negara dan bangsa yang dalam kondisi kacau balau, sedangkan beliau memiliki karir yang sangat baik di luar negeri. Bapak Habibie merupakan tokoh aktualisasi nilai-nilai aneka yang tepat dikarenakan memiliki jiwa yang akuntabel lewat tanggung jawab menerima mandat sebagai presiden di saat kondisi negara Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan beliau tergolong berhasil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Menurut saya, Bapak Habibie pantas dijadikan tokoh aktualisasi nilai-nilai aneka, dikarenakan sikap nasionalisnya yang ditunjukkan lewat pemikiran-pemikiran yang selalu ia berikan kepada negara, walaupun beliau tidak lagi menjabat sebagai kepala negara. Menurut saya, Bapak Habibie tepat menjadi contoh yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai aneka lewat komitmen, kejujuran, dan profesionalismenya. Sehingga kepribadiannya tersebut, beliau dipercaya menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Menteri, Wakil Presiden, Presiden, dan segudang prestasi nasional maupun internasional.